Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini masih di bentuk gelombang trigonometri. Kita hari ini akan melihat bagaimana caranya menentukan fungsi trigonometri dari grafik. Kalau kemarin kita sudah membuat grafiknya dari fungsi yang kita ketahui. Nah, sekarang kalau kita punya fungsi grafiknya, kemudian kita mau menentukan fungsi dari grafik tersebut gitu. Misal saya punya seperti ini ya. Nah, di sini bentuk umumnya itu adalah seperti ini ya. Jadi Y sama dengan A sin BX plus C plus D. Oke. Jadi kita akan mencari nilai A, B, C, dan D. Oke. Nah, untuk sin ini sendiri itu kita lihat dari bentuk gelombangnya ya. Perlu diingat bahwa untuk bentuk sin itu gelombangnya bentuknya seperti ini. Ini sin X. Kemudian kalau dia bentuk gelombangnya begini, ini min sin X. Kemudian kalau gelombangnya begini, ini cos X. Nah, bila dia bentuknya seperti ini min cos X. Nah, jadi bisa dilihat bentuk gelombangnya ini gini ya. Ini naik, turun. Nah, ini adalah gelombang sin, ya kan? Nah, makanya ini nanti kita yang kita cari adalah A sin BX. Nanti kalau kita ambil dari sini, ini menjadi cos. Oke. Nah, di sini saya tunjukkan dulu untuk saya ambil dari titik ini ya. Nih, saya ambil dari titik ini. Oke. Pertama kita cari dulu vertical shift-nya ya. Vertical shift itu untuk menentukan garis tengah dari grafik ini. Saya ini kan langkah 1 vertical shift, atau ini nanti menjadi nilai D ya. Ini sama dengan minimal. Nilai minimal ditambah nilai maksimal dibagi dengan 2. Nilai minimalnya di sini adalah ini minus 2. Nilai maksimalnya adalah 4. Jadi plus 4 dibagi 2. Ini sama dengan 1. Jadi ini adalah garis tengahnya. Dia ada di 1. Oke. Nah, kemudian kalau sudah, kita cari amplitudonya ya. A-nya. A atau amplitudonya ini adalah nilai maksimum dikurangi minimum dibagi 2. Nilai maksimumnya tadi 4 dikurangi nilai minimumnya adalah minus 2 dibagi 2 sama dengan 3. Oke. Jadi ini kalian lihat, ini tingginya adalah sebesar 3 satuan. 1, 2, 3. 3 satuan ya. Jadi ini amplitudonya 3. Oke, demikian juga dengan ini. Kan ke bawah ini 3 satuan. 1, 2, 3. Oke. Jadi amplitudonya adalah 3. Kemudian apalagi yang kita perlu cari yaitu B. Oke. Nah, untuk mencari B kita menggunakan informasi periode. Oke.
Jadi periode itu sama dengan 2pi per B. Nah, kita lihat dulu periodenya di sini. Periode itu satu gelombang ini kita lihat berapa periodenya. Dia mulainya di 0, kemudian di 180. Berarti di sini satu gelombang itu periodenya adalah 180 atau sama dengan pi ya. Jadi di sini saya bisa tuliskan periodenya, saya ganti dengan pi karena di sini kita punya periode untuk gambar ini adalah pi sama dengan 2pi per B. Sehingga saya bisa hitung B kali pi sama dengan 2pi. Coret, jadi B sama dengan 2. Oke, kita sudah punya A sudah ada, A sudah ada, B sudah ada, D sudah ada, C-nya sekarang. Nah, untuk mencari C, ini kita bisa gunakan Bx plus C ini sama dengan 0. Artinya kenapa 0 di sini? Kita di grafik fungsi dasar itu kita memulai grafik itu di titik 0, ya kan? Mulainya dari 0. Maka di sini kita tuliskan kita ingin tahu titik grafiknya ini bergeser berapa, maka ini kita cari yang Bx ini ditambahin berapa sehingga dia itu jadi 0 gitu loh ya. Nah, di sini B-nya 2 tambah X plus C sama dengan 0. Kemudian X-nya di sini kita lihat di sini dia mulainya di titik 0 X-nya ya. Sehingga kita ini kan 2 kali ini ya, kita tadi kan ambil satu grafiknya, satu gelombangnya kan begini gitu. Nah, ini dia mulai di titik 0. X-nya sama dengan 0. Maka ini saya kalikan dengan 0 ditambah C. Sehingga saya dapat C-nya itu 0. Oke. Jadi dia C itu pergeseran horizontalnya. Oke, kita udah dapat ini. Oke, kalau saya ringkas di sini kita punya A-nya sama dengan ini 3, kemudian B-nya saya punya 2, kemudian C-nya saya punya 0, D-nya saya punya 1 ini ya. Jadi, sehingga ini untuk ini bisa saya tuliskan kembali, Y sama dengan A sin B X plus C plus D itu sama dengan 3 sin B-nya 2 X plus C-nya 0. Jadi ini saya tulis saja ya, plus 1. Ya, ini satunya di luar sin ya, di luar fungsi sin. Jadi 3 sin 2x, ini saya kurung begini saja. Jadi bukan 2x yang ditambahkan 1, tapi 3 sin 2x yang ditambahkan dengan 1. Oke, ditambah 1. Inilah bentuk fungsinya. Itu kalau kita tuliskan sebagai fungsi sinus. Sekarang kita lihat kalau saya bisa juga tuliskan fungsi ini dalam bentuk kosinus ya. Oke, saya clear dulu. Oke, di sini saya ambil dari sini ya, misalnya saya ambil dari titik ini. Oke,
satu periodenya sampai ke titik ini. Oke. Nah, ini dari sini ke sini, ini satu periodenya, mulainya di sini 45, di sini 225, sehingga panjang ini itu 225 dikurangi dengan 45, ini periodenya. Ini sama dengan 180, sama ya dengan sebelumnya kita dapat juga 180 ya untuk yang sin tadi, atau bisa saya tulis dengan pi. Oke. Nah, ini bentuknya adalah bentuk cos ya kan, dari fungsi dasar. Kalau cos itu bentuk fungsi dasarnya adalah seperti ini ya kan. Nah, jadi ini adalah fungsi cos, sehingga yang akan saya cari di sini, kalau saya ambil dari sini itu saya akan mencari Y sama dengan A cos BX plus C ditambah dengan D. Oke, similar dengan tadi, saya tentukan dulu garis tengah dari fungsi ini ya, atau yang disebut dengan vertical shift-nya. Vertical shift yaitu ini adalah nilai titik D-nya. Titik D itu adalah vertical shift. Di sini tadi min ditambah max dibagi 2. Sama ya nilainya dengan yang sebelumnya. Min ditambah max itu minnya adalah minus 2. Nih. Ditambah maxnya 4 dibagi 2. Nih maxnya. Bagi 2, ini sama dengan 1. Kita dapat di sini nilai posisi garis tengah dari grafik ini. Oke. Nih. Nah, untuk amplitudonya 1 2 3. Nih 1 2 3. Oke. Jadi amplitudonya di sini atau bisa kita cari dengan max dikurangi minimum dibagi 2. Maxnya 4 dikurangi dengan minus 2 dibagi dengan 2. Ini sama dengan 3. Oke. Udah. Nah, sekarang kita udah punya A, sudah punya D, B-nya tadi kita punya periodenya 180, sehingga kita bisa cari B-nya ya. Jadi kita punya periode itu sama dengan 2 pi per B. Nah, periodenya sudah dapat adalah pi. Jadi sini saya ganti pi sama dengan 2 pi per B. Sehingga saya dapat B-nya sama dengan 2. Oke, sama dengan yang tadi di sinus. Oke. Nah, sekarang kita lihat C-nya. Oke. Tadi untuk mencari C, saya bisa tuliskan BX plus C ini saya sama dengan kan 0. Oke. Di sini B-nya 2, X-nya, lihat nih. Grafik ini mulainya, kan tadi kita ngambil yang dari titik sini ya. Nah, mulainya di sini. Titik awalnya, yaitu di 45. Oke. Jadi, ini 2 kali, atau kalau saya tulis dengan pi per 4 ya. Jadi saya bisa tuliskan sama dengan ini ditambah dengan C sama dengan 0. Ini 2 1 2, maka saya punya ini
C-nya sama dengan min pi per 2. Itu sama dengan min 90. Oke, sehingga di sini kalau saya tuliskan dalam cos itu tadi saya sudah punya A-nya, saya sudah punya B-nya sudah ada, C-nya sudah ada, D-nya sudah ada, sehingga saya bisa masukkan ke sini ya, sehingga kita bisa dapatkan Y, fungsi ini adalah Y sama dengan A-nya tadi 3, kemudian cos B-nya nih 2, B-nya 2, X plus C-nya min 90. Ini minus. Dia bergeser ke kanan ya. Min 90. Kemudian D-nya adalah 1. Berarti plus 1. Ini kalau saya tuliskan dalam sin, Y sama dengan 3 sin 2X plus 1. Ya, jadi boleh tulis seperti ini atau tulis seperti ini, sama, ekuivalen. Oke.